Wah, halo teman-teman semua. Kembali lagi di sini bersama aku. Hari ini aku punya cerita seru banget buat kalian semua. Ceritanya tentang seekor kelinci kecil yang lucu dan pemberani bernama Kiko. Kalian siap mendengarkan petualangan Kiko? Yuk, kita mulai. Di sebuah hutan yang indah dan penuh warna, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiko. Kiko sangat suka bermain. Setiap hari, dari pagi sampai sore, Kiko akan berlari-larian di padang rumput, melompat-lompat di antara bunga-bunga, dan bermain petak umpet dengan teman-temannya. Kiko punya banyak teman. Ada Tupi si tupai yang lincah, Piko si landak yang baik hati, dan Riri si kupu-kupu yang cantik. Mereka semua sangat sayang pada Kiko. Suatu sore, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam mulai berkumpul, dan angin bertiup kencang. Ibu Kiko yang sedang menyiram bunga di halaman rumah langsung memanggil Kiko. Kiko, 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 ayo cepat pulang nak. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan deras, teriak ibu dari depan pintu. Kiko, yang sedang asyik bermain kear-keran dengan Tupi, mendengar panggilan ibunya. Tapi, Kiko sedang seru-serunya bermain. Sebentar lagi, Bu. Masih seru? Jawab Kiko sambil terus berlari. Tupi si tupai berhenti. Kiko, sepertinya kita harus pulang. Lihat, langitnya sudah gelap sekali, kata Tupi sambil menunjuk ke atas. Tapi Kiko menggelengkan kepalanya. Ah, Tupi, kamu penakut. Hujan kan? Seru, kita bisa main air, kata Kiko sambil tertawa. Benar saja, tidak lama kemudian, rintik-rintik air mulai jatuh dari langit. Tik-tik-tik, lalu semakin deras dan deras, hujan besar pun turun. Tupi langsung melompat ke dahan pohon terdekat dan berlindung di bawah daun yang lebar. Kiko, ayo pulang, teriak Tupi lagi. Tapi Kiko malah semakin senang. Hore, hujan, aku mau main hujan-hujanan, seru Kiko. Kiko berlari ke tengah padang rumput, menari-nari di bawah derasnya air hujan. Ia melompat ke genangan air sampai airnya muncrat kemana-mana. Cipa-cipuk, seru sekali rasanya. Kiko tertawa gembira. Tidak peduli bajunya basah kuyup dan tubuhnya mulai terasa dingin. Ibu Kiko terus memanggil dari teras rumah, tapi suara hujan yang deras membuat suara ibu tidak terdengar oleh Kiko. Setelah cukup lama bermain hujan-hujanan, Kiko akhirnya merasa lelah dan kedinginan. Ia pun memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah, ibu sudah menunggu dengan handuk kering dan wajah cemas. Kiko, kan sudah ibu bilang, jangan main hujan. Lihat, badanmu basah semua. Cepat ganti baju dan minum teh hangat ini, kata ibu sambil memberikan handuk pada Kiko. Kiko hanya tersenyum kecil, merasa sedikit bersalah. Malam harinya, saat Kiko sedang bersiap sayap untuk tidur, ia mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya terasa pusing dan berat. Hidungnya juga mulai mampet. Hatshi, hatshi, Kiko bersin beberapa kali. Badannya juga terasa hangat. Ibu, kepalaku pusing, keluh Kiko pada ibunya. Ibu Kiko langsung menghampiri Kiko dan meletakkan tangannya di dahi Kiko. Aduh, badanmu panas sekali, Kiko. Kamu demam, kata ibu dengan khawatir. Ibu segera mengambil kompres air hangat dan menempelkannya di dahi Kiko. Ini akibatnya kalau tidak mendengarkan nasihat ibu. Sekarang Kiko harus istirahat total. Tidak boleh main dulu, kata ibu dengan lembut. Kiko merasa sangat sedih. Ia menyesal tidak menuruti perkataan ibunya tadi sore. Harusnya ia langsung pulang saat ibu memanggil. Keesokan paginya, saat teman-teman Kiko datang untuk mengajaknya bermain, mereka kaget melihat Kiko terbaring lemas di tempat tidur. Kiko, kamu kenapa? Tanya Piko si landak. Aku demam, Piko. Aku tidak bisa bermain hari ini,
Jawab Kiko dengan suara serak. Aduh, kasihan sekali. Ini pasti karena kemarin kamu main hujan-hujanan ya, kata Tupi si tupai. Kiko hanya mengangguk pelan. Wajahnya terlihat sangat lesu. Teman-temannya merasa kasihan pada Kiko. Mereka pun memutuskan untuk tidak bermain dan menemani Kiko di rumahnya. Riri si kupu-kupu membawakan bunga yang wangi untuk Kiko. Piko membacakan cerita petualangan yang seru dan Tupi menghibur Kiko dengan lilukan-lilukannya yang lucu. Kiko merasa senang karena teman temonia sangat peduli padanya. Ibu Kiko lalu datang membawa semangkuk sup sayur yang hangat dan lezat. Kiko, ayo makan dulu supnya supaya cepat sembuh, kata ibu. Kiko melihat isi mangkuknya. Ada wortel, brokoli, dan buncis. Kiko memang tidak terlalu suka sayur. Ia mengerutkan hidungnya. Aku tidak mau, Bu. Tidak enak, rengek Kiko. Ibu Kiko tersenyum sabar. Kiko, dengarkan ibu ya, sayur-sayuran ini punya banyak vitamin yang bisa melawan kuman-kuman jahat di tubuh Kiko. Kalau Kiko mau cepat sembuh dan bisa bermain lagi, Kiko harus makan sayur. Sup ini enak kok, ibu. Buat khusus untuk kelinci pemberani, ibu. Bujuk ibu dengan lembut, mendengar penjelasan ibu dan melihat teman temonia yang setia menunggu, Kiko akhirnya luluh. Ia ingin cepat sembuh dan kembali bermain bersama mereka. Dengan sedikit ragu, Kiko mengambil sendok dan mulai memakan supnya. Nyam, nyam. Ternyata rasanya tidak seburuk yang ia bayangkan. Sup buatan ibu sangat lezat. Kiko pun menghabiskan supnya sampai tetes terakhir. Selama beberapa hari, Kiko rajin beristirahat, minum obat dari ibu, dan yang paling penting, ia mau makan sayur-sayuran yang disiapkan ibu. Perlahan-lahan, tubuh Kiko terasa lebih baik. Kepalanya tidak pusing lagi, hidungnya sudah tidak mampet, dan badannya tidak panas lagi. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Kiko bangun dengan perasaan segar dan bugar. Ia melompat dari tempat tidurnya. Hore, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, teriak Kiko dengan gembira. Ibu yang mendengarnya langsung tersenyum bahagia. Syukurlah, Kiko sudah sehat lagi, kata ibu. Kiko langsung berlari keluar rumah. Teman-temannya sudah menunggunya di padang rumput. Kiko, kamu sudah sembuh, seru Tupi, Piko, dan Riri bersamaan. Iya, berkat istirahat dan makan sayur buatan ibu, aku jadi sehat lagi, kata Kiko dengan semangat. Sejak hari itu, Kiko menjadi kelinci yang lebih patuh. Ia selalu mendengarkan nasihat ibunya. Kalau disuruh pulang, ia akan langsung pulang. Dan yang terpenting, Kiko jadi suka makan sayur. Ia tahu bahwa sayuran itu penting untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat. Sehingga ia bisa terus bermain dengan gembira setiap hari. Nah, teman-teman, dari cerita Kiko tadi, kita bisa belajar sesuatu yang penting. Pertama, kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua kita, karena mereka tahu apa yang terbaik untuk kita. Kedua, jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, ya, supaya badan kita kuat, tidak gampang sakit, dan bisa terus bermain dan belajar dengan semangat. Ceritanya seru kan? Jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Sampai jumpa di petualangan seru lainnya.